Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? Welcome to our English class. Today, we are going to discuss about a new topic in our English subject, that is about formal invitation. Do you know what formal invitation means? Ya, dalam bahasa Indonesia ya, kita biasa juga mengenal topik ini. Topik yang kita akan diskusikan hari ini yaitu tentang formal invitation yang dalam bahasa Indonesia disebut undangan resmi ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas ya beberapa poin yang berkaitan dengan formal invitation ini. Okay? To shorten the time, I will directly start our topic today. So, the first is about the definition and the social function of invitation. Okay, what is the meaning of invitation? So, invitation means a document, written or printed or spoken words conveying the message by which one is invited. Nah, yang dimaksud dengan invitation adalah sebuah dokumen yang ditulis atau di-print ya, atau kata-kata yang diucapkan secara lisan untuk menyampaikan pesan bahwa kita ingin mengundang seseorang. While the social function of the invitation is to invite, to ask or to request people to attend or to participate in a certain event. Sedangkan fungsi sosial atau tujuan orang membuat undangan atau memberikan undangan adalah untuk mengundang atau mengajak ya, atau meminta orang untuk menghadiri atau mengikuti acara atau kegiatan tertentu ya. Nah, itu tadi definisi dan fungsi sosial atau tujuan dari undangan. Next is about the types of invitation. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis undangan ya. Yang ada yang namanya formal invitation, ada informal invitation. Yang pertama ada yang disebut dengan undangan resmi, sedangkan yang satunya lagi ada undangan tidak resmi ya. Yang mana yang dimaksud undangan resmi tersebut? Formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone or style in agreement with an established norm, custom or values. Nah, formal invitation itu adalah sebuah undangan yang mengikuti bentuk ya atau style atau gaya, intonasi yang terhormat ya, atau yang bagaimana sopan ya, yang sesuai dengan norma-norma budaya-budaya atau nilai-nilai yang berlaku. Kemudian contohnya adalah an invitation to a wedding, an invitation to the graduation ceremony, an invitation to opening of a school, or an invitation to ribbon cutting ceremony. Contoh-contoh yang termaksud dalam undangan resmi misalnya undangan ke pesta pernikahan atau ke acara perpisahan ya. Kemudian mungkin ada pembukaan sekolah baru, atau bisa saja undangan ke upacara pengguntingan pita. Nah, misal ada apa, peresmian apa. Nah, itu masuk ke dalam undangan resmi ya. Sedangkan informal invitation is also called a personal letter given to a friend or a family, which usually use a free style ya. Sedangkan undangan tidak resmi biasa juga disebut sebagai sebuah surat pribadi yang biasa kita kirim atau kita berikan kepada teman misalnya ya, atau keluarga. Nah, surat ini tidak mengikuti gaya seperti yang tadi kita sebutkan dalam surat resmi, kan dia lebih bebas sifatnya ya. For example, an invitation to a birthday party or an invitation to dinner ya. Nah, contohnya undangan pesta ulang tahun atau undangan makan malam ya. Yang tadi sasarannya saja yang berbeda. Yang formal itu dan kepada siapa kita tujukan. Misalnya
orang-orang di perusahaan ya, atau institusi tertentu atau organisasi tertentu. Sedangkan yang informal lebih ke hubungan antar individu. Nah, itu yang makanya disebut dia tidak resmi ya, or informal. And then the usage ya. When do we need to use? Let's start with formal invitation. When do we need to use formal invitation? Formal invitation I usually return on a card, but it can also be in form of a letter. The text is written in calligraphy style. Dalam budaya Inggris ya, orang asing sana, formal invitation ini biasa ditulis dalam bentuk style kaligrafi. Nah, kapan biasanya dalam bentuk apa digunakan? Dalam bentuk kartu undangan. Namun bisa juga dalam bentuk surat. Kapan dalam bentuk kartu? Apabila informasinya ya tidak butuh informasi yang terlalu rinci atau detil. Sedangkan yang berbentuk surat butuh informasi yang lebih rinci. Misalnya apa? Mengundang orang untuk menghadiri presentasi atau menjadi pembicara atau mengikuti konferensi ya. Ada informasi tambahan yang harus ditulis. Jadi tidak mungkin ditulis dalam bentuk card atau kartu. Makanya perlu ditulis dalam bentuk surat ya. Informal invitation, date and time are written in words, not in numbers. Nah, cara penulisan tanggal seringnya kalau dalam surat resmi itu dalam bentuk huruf, bukan angka. Okay? Next, it's about the common format. Nah, bagaimana format yang umum digunakan? Secara umum ada 7 step, ada 7 baris ya, dari sebuah formal invitation. Yang pertama ada, the first is the name of the person who invited. Yang pertama, baris pertama adalah nama orang yang mengundang, misalnya Mr. and Mrs. Ahmad ya. And then the second line is the request for participation. Baris berikutnya adalah permintaan partisipasi ya, atau kita mau mengajak atau mengundang orang. Nah, di baris kedua. The next line is about the name of the person invited. Nah, baris berikutnya adalah nama orang yang mau kita undang, disebut di baris ketiga. And then the fourth is the occasion for invitation. Baris keempat adalah dalam acara apa kita memberikan undangan. And then the fifth is the time and date of occasion. Yang kelima adalah waktunya harus tercantum juga di situ. And then the sixth is the place of occasion. Yang keenam, jangan lupa tempatnya ya, kemana kita mengajak orang itu pergi, di mana kita membuat acara. And then the seventh is the request for reply. Yang terakhir adalah permintaan untuk memberikan jawaban ya, diterima atau tidak, bisa dihadiri atau tidak bisa dihadiri. Okay? And then next comes to the linguistic characteristic. Nah, ada ciri-ciri kebahasaan yang biasa muncul dalam sebuah surat resmi atau undangan resmi ya. Let's see the characteristic. First, it's simple and precise and concise words. Kata-kata yang digunakan biasa simple, ringkas dan tapi jelas ya, singkat padat, itu maksudnya, tidak ada basa-basi, tidak bertele-tele. And then detail information, informasinya detail. Misalnya yang tadi yang harus detail, misalnya tanggal atau hari apa, jam berapa, kemudian tempatnya di mana. Kalau tidak detail ditulis, maka bisa tidak terpenuhi undangan kita. Okay? And then the tone should be friendly and sincere. Words should be chosen carefully. Kemudian gaya atau nadanya ya harus terdengar ramah ya. Kata-kata yang digunakan harus dipilih dengan hati-hati. Tidak boleh kata-kata yang sembarangan atau pasaran ya. And then the next is about the style of writing should be formal. Nah, gaya bahasanya, gaya penulisannya harus formal. Ada format tertentu dia, tidak sama dengan surat pribadi ya atau surat biasa. Let's see the format of layout of the formal invitation. Especially the card ya, formal invitation card. Nah, kita lihat format tampilan dari
kartu undangan ya. Nah, kartu undangan ini ada seperti tadi kita sebut secara umum ada 7 tadi komponennya. Nah, setelah dibagi-bagi dia termasuk ke dalam, bisa dibagi dalam 3 bahagian ya. Nah, yang pertama greeting itu isinya ya, ini opening ya, isinya the host or the person who invited. Di bahagian awal sekali ada nama yang mengundang. Kemudian di bahagian body-nya atau kontennya ada the praise of invitation ya, permintaan untuk menghadiri. Nah, berikutnya ada the person invited, orang yang kita undang itu siapa. Misalnya dari perusahaan apa atau siapa namanya ya. And then the occasion, pada acara apa kita mengundang. The next is details of day, date, and time. Harus ada informasi detail tentang hari, tanggal, dan waktunya jam berapa. Kemudian place ya, tempatnya di mana. And then the closing, ada penutupnya, special note, ada catatan khusus. Misalnya dalam undangan itu kadang ada dress code-nya ya, busana semacam apa yang diminta untuk digunakan. Ada RSVP ini reply ya. Kita diminta memberikan jawaban apakah kita bersedia atau bisa hadir atau tidak. And then the last is contact person ya. Jadi RSVP itu suatu kata yang berasal dari bahasa Prancis yang artinya please reply. Tolong dijawab ya. Let's see the example of a formal invitation card. Nah, sekarang kita lihat contoh kartu undangan resmi ya. Nah, seperti tadi kita sudah lihat di atas bahagian-bahagiannya, sekarang di sini sudah ditulis langsung ya. Misalnya di bahagian awal ada nama organisasinya, organization graphic element. Kemudian ada names of host ya. Yang berikutnya adalah nama host, orang yang mengundang, Mr. and Mrs. John Doe namanya. Request the pleasure of your company at a reception and dinner in honor of Dr. and Mrs. Crawford. Nah, kemudian setelah nama hostnya ada praising the invitation ya, permintaan untuk mengundang. Ada di sini request the pleasure of your company. Okay. Kemudian the kind of eventnya apa? At a reception and dinner. Kemudian purpose of the event, untuk apa dibuat acara tersebut? Untuk menghormati ya, mungkin ada keberhasilan Dr. dan Mrs. Crawford. Waktunya on Friday the 12th of May. Nah, kita lihat 12-nya di sini dalam bentuk huruf ya, bukan bentuk angka. Lebih seringnya seperti ini kalau undangan resmi. 2005 at 7 o'clock pada pukul 7. And then the place is Benson Hotel 309 dan sebagainya. Ini nama alamat ya yang akan dituju. And then next number 9, the special instruction. Ada instruksi atau ketentuan yang diminta. Misalnya black tie entertainment, black tie menggunakan dasi berwarna hitam ya. Kemudian ada entertainment begins at 9. Nah, mungkin nanti ada acara hiburannya yang dimulai pada pukul 6. Kemudian yang terakhir where to reply ya. Nah, ada di RSVP yang tadi. Harapan dari si yang membuat undangan ini untuk kita membalas ya, menyetujui atau tidak untuk hadir. Nah, harus kita berikan responnya ya kepada contact person yang ditulis di sini. Nah, next is responding to formal invitation. Bagaimana memberikan respon ya? Ada ketentuannya. Nah, kalau dalam budaya orang Inggris, orang barat sana, ada ketentuannya. Formal invitation should be responded to within 3 days. Undangan resmi itu sebaiknya ya diberikan responnya dalam jangka waktu 3 hari, tidak lebih dari itu ya, supaya apa, yang punya hajat, yang mengundang kita bisa membuat persiapan. And then replies are written in third person. Nah, jawabannya tadi ya, balasan diterima atau tidak ditulis dengan menggunakan orang ketiga, bukan pakai I, bukan pakai we misalnya, tapi pakai he atau she atau they ya.
Kemudian replies have to be handwritten. Nah, sebaiknya jawabannya ini, responnya juga ditulis tangan. Reason should be briefly stated for declining the invitation. Alasan harus ditulis juga kenapa. Misal kita nggak bisa hadir. Saya sudah punya janji sebelumnya, misalnya ya. Nah, okay. Let's see the reply ya, the formal reply. Whether he acceptance ya, ini kalau diterima undangannya, bagaimana menjawabnya. Misalnya seperti ini, Mr. Budiman has the pleasure in accepting the invitation of Mrs. and Mr. Chandra for their son's marriage on the 30th August 2019 at 2 p.m. misalnya. Nah, kita lihat di sini ditulis Mr. Budiman has the pleasure in accepting. Mr. Budiman senang ya menerima undangan dari Mrs. and Mr. Chandra. Tidak ditulis I have the pleasure, tetapi dalam bentuk orang ketiga, Mr. Budiman. Okay? And then bagaimana kalimat yang khusus mengungkapkan formal reply-nya? He will be glad to attend the marriage on time and to bless the newly married couple. He has all the best wishes for the bride and groom on that special day. Nah, ini contoh seandainya undangannya diterima. Nah, contoh berikutnya bagaimana kalau undangannya ditolak? Bagaimana cara menolaknya? Ini contoh yang menolaknya ya. Mr. Budiman has much pleasure in receiving the invitation from Mrs. and Mr. Chandra for their son's marriage on the 30th August 2019 at 2 p.m. Nah, bunyi kalimat awal pembukanya sama dengan yang tadi. Bedanya, he regrets to tell that he won't be able to attend the marriage party as he has a prior engagement. But his blessings would always be with the newly married couple. Nah, kalimat yang menolak atau refusal atau decliningnya adalah he regrets. Dia menyesali untuk mengatakan bahwa tidak bisa menghadiri pesta tersebut karena he has a prior engagement, sudah lebih dulu mempunyai janji yang lain ya, tetapi tetap mendoakan, memberikan doa terbaiknya kepada pasangan baru tersebut. Nah, di sini lihat tetap menggunakan orang ketiga tunggal ya. Okay, next let's have a look at the example of invitation letter. Kalau tadi contoh yang sebelumnya invitation card menggunakan kartu. Nah, ada juga yang berbentuk surat undangannya. Misalnya seperti yang di bawah ini ya. Lebih kurang ya seperti ini bentuknya. Diawali boleh dengan alamat si pengirim ya. The person who invited address and then followed by the person who is invited, siapa yang akan diundang. Alamatnya ditulis setelah alamat si pengirim ya. Nah, ini standarnya ya. Kadang-kadang tidak juga seperti ini, tapi inilah standarnya. Kemudian dear Mr. Bakhtiar. Nah, ini penghormatan kalau dalam bahasa Indonesia dengan hormat ya. Nah, kita lihat isinya. Yang paling penting adalah di bagian awal, would like to invite you to a graduation ceremony of our school. It will take place. Di sini apa yang pertama? Niat kita mengundang. Kemudian it will take place at AAC Hall Darussalam ya. Tempatnya di mana? Kemudian hari apa? Tanggal berapa? Dress code-nya apa ya? Disebut di sini. Nah, kemudian yang paragraf berikutnya, ini urutan acaranya. The procession will start with traditional Achenese dance at 8 a.m. Di sini dijelaskan beberapa informasi tambahan atau rinci ya tentang pelaksanaan acara pada undangan hari tersebut. Sehingga tidak mungkin ditulis dalam bentuk card, invitation card atau kartu. Makanya dibuat dalam bentuk surat. Oke. Bahagian akhirnya adalah closingnya, ini ada signature, nama panitianya ya, ketua panitia yang mengundang. Okay, and this is the reply to formal invitation letter. Nah, ini mungkin nanti bisa dilihat lagi ya, lebih kurang seperti ini standarnya suratnya ya. Alamat ini ya, alamat kota tempat beradanya si pengirim ya, tanggal, kemudian ada letterhead namanya ini. Kemudian juga ada salutation diikuti dengan isinya bahwa dia menerima misalnya ya. Mr. Bakhtiar has a great pleasure in accepting your kind invitation and he feels glad
at your school graduation ceremony. He hopes very much to have an enjoyable moment with you. Ya, yang terakhir closing ya, ada yang paling terakhirnya tadi penutupnya. Okay, so based on this presentation, we can conclude that in formal invitation we can write in both in form of card and also in form of letter for a longer content of information. Okay, that's all for now. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.